Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono. Seperti biasa, Pak Suprono akan selalu hadir dengan pembahasan-pembahasan materi-materi ekonomi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, serta komen agar terus berkembang channel ini dan semakin bermanfaat bagi orang banyak. Pada kesempatan kali ini, Pak Suprono akan membahas kembali soal keseimbangan pasar pada part yang ketiga. Diketahui fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 40 min 2P kuadrat dan fungsi penawarannya Q sama dengan min 68 plus P kuadrat. Berapa elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran pada harga keseimbangan? Yang pertama kita lakukan adalah menentukan keseimbangannya terlebih dahulu. QD sama dengan QS. Pada soal, QD adalah 40 min 2P kuadrat, sedangkan QS min 68 plus P kuadrat. Yang P kita jadikan 1, menjadi P kuadrat plus 2P kuadrat sama dengan min, sama dengan 68 plus 40. Maka 3P kuadrat sama dengan 108. P kuadrat sama dengan 36. Maka P-nya adalah 6. Setelah itu, kita masukkan ke dalam Q. Untuk mencari nilai Q-nya, maka min 68, ini kita menggunakan yang fungsi penawaran, min 68 plus 36, maka hasilnya adalah min 32. Berikutnya kita masukkan ke rumus elastisitas. Rumus elastisitas adalah delta Q per delta P kali P per Q atau dQ per dP. Jadi kalau dQ per dP di sini adalah turunan dikalikan P1 per Q1. QD sama dengan 40 min 2P kuadrat. Kita mencari elastisitas permintaan. Maka di sini QD aksen itu adalah kita turunkan 2 diturunkan menjadi min 4P. Yang 40-nya hilang. Min 4P. Nah, kemudian tadi P-nya kita sudah memperoleh, P-nya adalah 6. Maka di sini min 4P kali 6 sama dengan min 24. Kita absolutkan menjadi 24. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini. Q turunannya adalah 24. Kemudian tadi P1-nya adalah 6. Q satunya adalah 32. Maka di sini sama dengan 144 dibagi 32. Hasilnya adalah 4,5.
Jadi, besarnya elastisitas permintaan adalah 4,5. Berikutnya kita akan menentukan elastisitas penawaran. IS sama dengan min 68 plus P kuadrat. Kita turunkan menjadi 2P. P-nya tadi 6, maka di sini 2 kali 6. Hasilnya QS aksennya adalah 12. Kemudian kita masukkan ke rumus ini lagi. E sama dengan, di sini Q turunannya adalah 12. Kemudian di sini sama, P satunya adalah 6. Kemudian Q satunya adalah 32. Sama dengan 72 dibagi 32. Maka nilai elastisitasnya adalah 2,25. Jadi, besarnya elastisitas penawaran adalah 2,25. Soal kedua, diketahui suatu fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 50.000 min 3P dan fungsi penawarannya adalah QS min 20.000 plus 5P. Pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp500 per unit. Berdasarkan data tersebut, carilah harga dan kuantitas keseimbangan setelah pajak, serta rinciannya. Kemudian, apabila pemerintah menetapkan subsidi sebesar Rp200 per unit, tentukan harga dan kuantitas setelah subsidi beserta rinciannya. Yang pertama, kita akan menentukan keseimbangan setelah pajak. Maka, QD sama dengan QS. Di sini QD-nya adalah 50.000 min 3P. Kemudian QS-nya karena ada pajak, maka kita masukkan nilai pajak. Min 20.000 plus 5 kali P min 500. Karena ini bentuk persamaannya adalah Q, maka di sini nilai pajaknya min 500. Karena ketika ada pajak, harga menjadi bertambah, maka kuantitas yang diperoleh berkurang. 50.000 min 3P sama dengan min 20.000 plus, ini menjadi 5P, 5 kali 500 min 2.500. Kita pindah ke sebelah kiri. Yang tanpa P, yang P kita pindah ke kanan. Menjadi 50.000 plus 20.000 plus 2.500 sama dengan 5P plus 3P. 8P, ini 8P sama dengan ini 50 tambah 20 tambah 2.500 adalah 72.500. Maka P-nya adalah 9.062,5. Kita masukkan untuk mencari nilai Q-nya. Maka Q sama dengan, kita menggunakan yang permintaan supaya aman. Karena kalau mau menggunakan yang penawaran, harus yang penawaran setelah pajak. Kita masukkan ke sini, maka 50.000 min 3 kali 9.062,5. Q sama dengan 50.000 min 27 187,5. Hasilnya adalah Q-nya adalah 22.812,5. Jadi kuantitas dan harga keseimbangan setelah pajak adalah 22.812,5, 9.062,5 I, E. Total pajak di sini pajak dikalikan dengan kuantitas setelah pajak.
500 dikali 22.812,5 hasilnya adalah 11.406.250. Berikutnya harga produsen. Harga produsen adalah harga setelah pajak dikurangi nilai pajaknya. Maka di sini 9.062,5 dikurangi 500 hasilnya adalah 8.562,5. Yang dibayar oleh konsumen adalah harga setelah pajak dikali dengan kuantitas setelah pajak. Maka 9.062,5 dikali 22.812,5 hasilnya adalah 206.738.281,25. Yang diperoleh produsen adalah nilai atau harga produsen dikalikan kuantitas setelah pajak. 8.562,5 dikali 22.812,5 hasilnya adalah 195.332.031,25. Berikutnya kita akan menentukan keseimbangan setelah subsidi. Nah, kalau ada pajak persamaannya bentuk Q itu dikurangi, maka kalau untuk subsidi di sini ditambah. Maka di sini menjadi 50.000 min 3P sama dengan min 20.000 plus 5 di sini P plus 200 karena di soal subsidinya 200. Menjadi 50.000 min 3P sama dengan min 20.000 plus 5P plus 1.000. 50.000 ini kita jadikan 1. Ini pindah ke kiri menjadi 20.000. Plus 1.000 pindah ke kiri menjadi min 1.000. Sama dengan 5P plus 3P. 8P sama dengan 69.000, P-nya adalah 8.625. Q-nya kita masukkan ke demand lagi, maka 50.000 min 3 kali 8.625. Q sama dengan 50.000 min 25.875. Hasilnya adalah 24.125. Jadi kuantitas dan harga keseimbangan setelah subsidi adalah 24.125, ini Q-nya, 8.625, ini adalah P-nya. Total subsidi, maka nilai subsidi dikalikan kuantitas setelah subsidi, menjadi 200 kali 24.125 sama dengan 4.825.000. Harga produsen adalah harga setelah subsidi ditambah nilai subsidinya. Maka menjadi 8.625 ditambah dengan 200, hasilnya adalah 8.825. Jadi kalau pajak tadi dikurangi, kalau subsidi di sini ditambah. Yang dibayar oleh konsumen adalah harga subsidi 8.625 dikali kuantitas setelah subsidi 24.125, hasilnya adalah 208.078.125. Sedangkan yang diperoleh produsen, harga produsen 8.825 dikalikan kuantitas setelah subsidi 24.125,
maka hasilnya adalah 212.903.125. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Apabila diketahui pada saat harga barang X naik 1.200 per unit menjadi 1.500 per unit dan fungsi penawaran yang berlaku adalah Q sama dengan 10P min 1.000, maka elastisitas penawarannya adalah fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 10P min 1.000. Di sini diketahui Q1-nya adalah 1.200. Maka kita masukkan terlebih dahulu untuk mencari nilai P-nya. 1.200 sama dengan 10P min 1.000. 1.000-nya kita pindah ke kiri menjadi 1.200 plus 1.000 sama dengan 10P. Maka di sini 10P sama dengan 2.200. Sehingga nilai P-nya adalah 220. Kemudian kita mencari Q aksen. Q aksen itu kita menurunkan dari fungsi penawaran di sini. Di sini pangkatnya 1. Kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Berarti 1 kali 10. Q aksennya adalah 10. 1.000-nya hilang. Kita masukkan ke rumus elastisitas delta Q per delta P kali P per Q atau dQ per dP kali P per Q alias turunan dari Q dikali P per Q. Maka turunan dari Q adalah tadi 10. Kemudian P-nya adalah 220. Q-nya adalah 1.200. Sehingga di sini 2.200 dibagi 1.200 hasilnya adalah 1,83. Maka nilai elastisitas penawarannya adalah 1,83. Demikianlah pembahasan keseimbangan pasar pada part yang ketiga. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar terus berkembang channel ini dan memberikan banyak manfaat kepada semua orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.